Pemirsa, Bupati Donggala Kasman Lasa mengakui dirinya berjoget bersama warga di tengah pandemi COVID-19. Menurut Kasman, aksinya berjoget sebagai bentuk hiburan yang berguna untuk meningkatkan imun masyarakat. Video Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lasa bernyanyi dan berjoget di tengah acara pernikahan hingga berkerumunnya warga viral di media sosial. Kasman berjoget dengan masker yang diturunkan bersama sejumlah warga yang tidak bermasker. Seperti diketahui, Kabupaten Donggala merupakan satu wilayah yang menerapkan PPKM level 3. Sejumlah kegiatan masyarakat masih dibatasi, termasuk pembatasan penyelenggaraan resepsi pernikahan. Ini kan namanya masing-masing daerah dia punya variasi untuk mau menerjemahkan namanya COVID itu. Tidak harus semata-mata dibawa di rumah sakit. Tidak harus nah, orang dibawa di rumah sakit juga saya juga perintahkan sama dokter, sama kepala bawa hibu mereka. Ternyata tidak ada, kosong. Rumah sakit Tambuk kosong. Tinggal 4 kalau tidak salah di Tambuk. Sementara itu, Bupati Jember mengembalikan honor pemakaman warga yang meninggal akibat COVID-19. Dana sebesar 70 juta rupiah dikembalikan ke kas daerah. Sejumlah pejabat daerah Jember mengembalikan honor pemakaman warga yang meninggal akibat COVID-19. Dana dengan total 282 juta rupiah ini dikembalikan ke kas negara. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk penanganan COVID-19 di Jember. 4 orang, saya dari Bupati, dari Sekda, dari Kepala BPD, dan dari Kabid. Ini saya bawakan contohnya, ini sudah disetor tadi pagi. Ada 282 juta. Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan honor yang didapat oleh para pejabat tinggi Jember dari pengurusan pemakaman warga yang meninggal karena COVID-19 di Jember, Jawa Timur. Total honor yang mencapai 70 juta rupiah dikarenakan tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 pada bulan Juli. Honor yang didapat para pejabat tinggi Jember dikritik warga yang menilai pejabat sudah mendapat gaji dan fasilitas yang memadai. Apapun kalau dia mengatakan bekerja, kan dia sudah dapat gaji dari pemerintah. Jadi kalau ada uang-uang yang seperti itu, yang sekiranya kalau menurut saya itu uang gelap itu. Uang gelap itu uang nggak jelas. Artinya uang yang seharusnya memang untuk masyarakat, tapi dibuat bagi-bagi yang seperti itu nggak benar itu sudah. Ya kasihan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu manut, ngikuti apa yang diperintahkan. Sedangkan yang di atas perbuatannya seperti itu, ini kan nggak adil namanya. Dalam surat keputusan tentang petugas pemakaman COVID-19 Jember, beberapa orang yang mendapat honor diantaranya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, serta pejabat dari BPBD Kabupaten Jember yaitu Kepala BPBD, Kabid Kedaruratan dan Logistik, serta Kasih Kedaruratan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Depresi lantaran penyakitnya tak kunjung sembuh, seorang suami di Pasuruan, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga tewas. Usai membunuh istrinya, pelaku langsung diamuk warga yang marah. Sukari, warga desa Mingkir, Kecamatan Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, nyaris tewas karena amukan warga. Pria berusia 59 tahun ini dihajar massa usai menganiaya istrinya hingga tewas. Ia memukul kepala istrinya dengan balok dan kayu. Aksi warga ini akhirnya berhasil dihentikan setelah polisi tiba di lokasi. Pelaku sempat dibawa ke puskesmas setempat karena terluka parah. Namun pelaku dipindahkan ke RSUD Bangil untuk menghindari amukan massa susulan. Polisi juga terus mendalami pemeriksaan kasus ini. Jadi karena memang di situ warga sudah berkumpul banyak, kita himbau ke warga untuk tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri. Alhamdulillah warga bisa kita himbau dan pelaku juga kita sampaikan untuk menyerahkan diri dengan baik-baik, tapi karena kondisi lapangan seperti itu, pelaku melawan dengan melempar batu ke petugas, ke masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Pasca peristiwa ini, suasana duka menyelimuti kediaman pelaku dan korban. Di mata keluarga dan tetangga, korban dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Korban merupakan ibu rumah tangga beranak 1.
Adapun pelaku yang merupakan penjual es keliling belakangan kerap sakit-sakitan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Polisi sudah menemui titik terang, namun masih kekurangan barang bukti untuk menetapkan tersangka. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jenazahnya ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah hingga kini masih menjadi misteri. Polisi telah memeriksa 25 saksi termasuk suami korban dan istri mudanya, namun belum ada satupun tersangka. Keganjilan kembali muncul saat semua unggahan sosial media korban Amelia Mustika Ratu lenyap. Unggahan lenyap di hari ketika Amel dan ibunya Tuti ditemukan tewas di rumahnya. Tidak hanya unggahan Instagram Story, namun seluruh feed milik akun @amelia_mustika_ seluruhnya lenyap. Seakan berupaya menghilangkan jejak digital, semua aktivitas sosial media milik Amel dihapus. Keluarga korban Tuti Suhartini mengungkap bahwa hubungan Tuti dan istri mudanya tidak harmonis. Ya samanya sama yang istri muda, katanya dulu Maya waktu itu sering neror gitu. Kata saya teh udah sekarang mah jangan sama-sama gitulah, yang kan nge-WA gitu ya, gitulah sama goblok disebut lah situ. Kata saya udah hapus itunya, soalnya kalau dilihat mah sakit hati, kata saya teh. Udah nomornya itu kartunya ganti, kata saya gitu. Biar dia nggak neror terusnya namanya gitu, mungkin sampai sama suaminya tahu mungkin nomor dari suaminya. Neror lagi gitu, cuma saya mah nggak pernah nanyain teh neror apa gitu, udah bosen kayak. Terkait teror istri muda terhadap korban ditampik oleh kuasa hukum suami korban. Ibu Tuti. Pernikahan antara Pak Yosep dengan istri mudanya ini sudah 12 tahun, artinya sudah lama tahu bahwa korban pun tahu Pak Yosep ini sudah punya istri lagi. Jadi sampai malam kejadian ini tidak ada masalah sama sekali baik antara Pak Yosep dengan istri tuanya maupun dengan istri mudanya. Tidak ada tidak pernah ada masalah sekali antara istri muda dengan istri tua ya Pak ya? Sejauh keterangan saksi tidak pernah mengatakan ada permasalahan. Yang jelas bahwa sebelum berangkat pun saksi Yosep itu sebelum pergi ke rumah istri mudanya sempat pamit dulu kepada istri tua dan anaknya, bahkan minta uang untuk beli bensin. Sulit terungkapnya pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia, diduga pembunuhan ibu dan anak ini adalah pembunuhan berencana. Bisa jadi ini masalahnya sudah berlarut-larut atau sudah menimbulkan konflik yang kita nggak tahu konfliknya kepada siapa, atau kepada ibukah atau kepada si anakkah, sehingga ini sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Bisa jadi sasarannya cuma satu, yang satu itu menjadi korban selanjutnya, atau bisa jadi dua-duanya. Karena kan kita nggak tahu ya, sejauh ini polisi belum bisa mengungkapkan, masih samar karena yang disasar tetap si bapak, si anak juga belum kesasar, tetapi untuk saat ini bukti-bukti pendukung sudah mulai terbuka, semoga ini semua bisa diungkap dengan baik. Bagaikan benang kusut yang mulai terurai, satu persatu fakta mulai terungkap, namun belum cukup untuk mengungkap tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak pembunuh ayah di Cengkareng, Jakarta Barat menjalani pemeriksaan kejiwaan siang tadi. Polisi masih mendalami motif pelaku karena keterangannya terus berubah. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat terus mendalami motif Semironi Arta mertua Lumban Gaul yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Keterangan pelaku yang terus berubah membuat polisi memeriksakan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diduga tengah depresi saat peristiwa terjadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 bilah pisau dan pakaian korban. Kami juga belum jelas awal mulanya karena SR ini belum dapat diminta keterangan karena diduga depresi. Enggak, kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Hari ini akan kami bawa untuk mencek kejiwaannya. Hasil penyelidikan sementara dan? Ya, hasil penyelidikan sementara belum jelas, kami belum dapatkan motifnya apa, ininya apa, karena kami mau bawa dia ke Rumah Sakit Jiwa Kramat Jati. Ya, tapi surat saya lupa ntar dibawain. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit usai ditusuk anak kandungnya sendiri.
Pelaku dan korban sempat cekcok di Rusun Dinas Kebersihan DKI Jakarta Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Pertikaian diduga lantaran pelaku menolak merawat ibunya yang tengah sakit stroke. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Limbah medis ditemukan berserakan di Bekasi, Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.